Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyo Haris Ananda dari kelas S1 dengan nomor WP 20 10 11 52 63 00 18. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari ujian tengah semester mata kuliah kompleksitas dan strategi algoritmik. Untuk soal pertama, pertanyaannya ialah sebutkan dengan gaya bahasa sendiri apa itu kompleksitas dan kenapa perlu dipelajari. Nah, kompleksitas itu pada algoritma merupakan lama waktu yang diperlukan dan besar uang yang dibutuhkan pada sebuah media penyimpanan yang mana nanti media penyimpanan itu digunakan yang mana dalam media penyimpanan tersebut dapat algoritma yang memecahkan masalah-masalah yang ada pada komputer. Nah, alasan kenapa kompleksitas itu perlu dipelajari ya karena algoritma pada setiap perangkat-perangkat komputer itu berbeda. Maksudnya begini, setiap komputer itu kayak lama waktu dan besar ukuran ruang penyimpanan yang dibutuhkan itu beda-beda. Misalkan ada salah satu komputer yang lama waktu yang diperlukan pada algoritma dan ukuran yang diperlukan itu besar dan waktunya lama. Namun di sisi lain ada pula komputer yang lama waktu pemrosesan algoritmanya sebentar dan ruang yang dipakai itu sedikit. Karena itulah perlu dipelajarinya kompleksitas ini. Selain itu juga ada alasan yang mana dengan kompleksitas ini bisa dilihat perbedaan waktu dan ruang yang diperlukan pada sebuah algoritma tersebut berdasarkan pada input yang ditambahkan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 dengan menurut saudara bagaimana cara menghitung sebuah waktu sebuah algoritma. Nah, seperti pertanyaan nomor 1 tadi, algoritma itu untuk menghitung waktu algoritma itu kita menggunakan kompleksitas. Kenapa? Kompleksitas itu menghitung di mana proses algoritma itu berdasarkan lama waktunya atau ruangnya. Yang mana pada pertanyaan ini ditanyakan ke bagaimana menghitung lama proses algoritma kan. Nah, kompleksitas waktu itu diukur dari jumlah proses yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Nah, dalam perhitungan waktu itu terdapat jumlah operasi pokok yang berjalan, seperti input-output, penjumlahan, pengurangan, perkalian pembagian atau aritmatika, lalu pemanggilan fungsi, dan pengisian data lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Oke, sebelumnya bisa dilihat pada soal nomor 2 ini terdapat gambar seperti ini. Ini adalah soal nomor 2. Coba saudara jelaskan gambar di bawah dengan pemahaman sendiri. Nah, dari gambar tadi yang saya tangkap, grafik itu merupakan satu bentuk grafik kompleksitas algoritma, yang mana sumbu X itu merupakan masukan dan sumbu Y merupakan waktu. Dari situ yang saya dapat, semakin besar masukan yang ada, maka waktu yang dibutuhkan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya, semakin kecil masukannya, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin sebentar, semakin sedikit. Ya, itu yang saya pahami. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 4 saya akan menjelaskan menggunakan ini, menggunakan share screen. Nah, berikut ini contoh data yang sudah terurut. 3, 6, 12, 4, 9, 11, 8. Kasus 1 cari angka 4, kasus 2 cari angka 12. Left-nya di indeks 1, right-nya di indeks 7. Oke, cari beberapa loop
yang terjadi dari masing-masing kasus dan tentukan best case dan worst case dari 4 mana left 1 efek 7. Pada loop 1 untuk mencari ini menggunakan algoritma binary search, yang mana mid sama dengan left tambah right dibagi 2, yang mana sama dengan masukkan left dan right-nya 1 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 4. Dapat T mid sama dengan A indeks sama dengan 4, yang mana E itu adalah 4 yang kita cari. Berarti pada loop pertama ini langsung ditemukan datanya. Jadi pada kasus 1 ini hanya membutuhkan 1 loop untuk menemukan angka 4. Selanjutnya kasus 2, cari angka 12 dengan left dan right sama 1 dan 7. Pada loop 1, mid sama dengan left tambah right dibagi 2 sama dengan 1 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 4. Dapat A4 yang tepat yang mana angka 4. Ini bukan jawaban yang dicari berdasarkan indeks dan A-nya angka 12 dan indeks 3 lebih kecil daripada 4, yang mana berarti 4 lebih besar daripada itu. Jadinya right-nya dikurangi 1. Dari right-nya sama dengan mid dikurang 1 karena data belum terbuka. Jadi untuk selanjutnya right-nya akan berada di posisi indeks left tambah right dibagi 2 sama dengan 1 ditambah 3 dibagi 2. Dapat indeks kedua. Yang mana indeks kedua isinya adalah angka 6, yang mana juga bukan yang kita cari. Berarti 6 ini posisinya di bawah 12. Berarti yang saat ini yang kita ganti adalah posisi left-nya dengan left sama dengan mid ditambah 1. Jadi untuk loop selanjutnya left akan berada di indeks ketiga. Nah, pada mid ketiga, mid sama dengan left ditambah right dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 3 dibagi 2 dan dapat 3. Berarti tab mid sama dengan A indeks ketiga, yaitu didapat angka 12. Nanti data sudah ditemukan pada loop ketiga. Nah, pada kasus 2 ini hanya membutuhkan 3 loop untuk menemukan angka 12. Bahwa best case-nya yaitu T min sama dengan 1 dan worst case-nya yaitu T max sama dengan 2 log n. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5 juga akan dijawab di sini. Nah, terdapat soal hitunglah waktu algoritma berikut. Terdapat sebuah coding ya. Nah, pada ini saya akan menggunakan cara mencarinya menggunakan cara pada contoh kasus 1 pada pertemuan 4, yang mana nantinya kita tentukan deklarasinya dulu. Diketahui bahwa 6 list CTR swap I2 dan I3 merupakan integer. Lalu kita simpan algoritmanya itu CTR sama dengan 0, for CTR kecil sama 8, kecil 8, CTR plus plus, I sama dengan 0, CTR for I kecil dari 7, I plus plus, I2 sama dengan 0, for I2 kecil dari 7, I2 plus plus, if nom list 2 besar dari nom list I plus 1, swap sama dengan nom list 2 sama dengan nom list 2 plus 1, nom list 2 plus 1 sama dengan swap. I sama dengan 0, I3 sama dengan 0, for I kecil dari 8, dan I3 plus plus. Nah, cara yang kita lakukan untuk mencari itu, pertama kita cari operasi pengisian nilai. Yang mana di sini cuma yang bernilai ya, seperti yang sama dengan atau yang plus. Nah, kenapa ini tidak masuk kayak I3 kecil dari 8 ini? Karena ini perbandingan, bukan pengisian nilai. Didapat untuk pengisiannya yaitu CTR sama dengan 0, CTR plus plus, CTR I sama dengan 0, I plus plus, I2 sama dengan 0, I2 plus plus, swap sama dengan 6 list 2, 6 list 2 sama dengan 6 list 2 tambah 1, 6 list 2 tambah 1 sama dengan swap, I3 sama dengan 0, dan I3 plus plus. Jumlahkan seluruh operasi pengisian nilai. CTR 1 kali proses 1, CTR plus plus N. Ini simpelnya. Kalau yang hasil yang menurut saya yang kalau yang sama dengan angka berarti itu cuma 1 kali proses. Namun kalau sama dengannya seperti bukan angka berarti kita belum bisa menebak berapa kali operasi itu akan diproses. Makanya yang seperti CTR plus plus, I plus plus, swap 6 di sini saya ibaratkan dengan N. Kita jumlahkan T1 sama dengan 4 tambah 7N. Nah, selanjutnya kita tentukan operasi penjumlahannya. Yaitu dapat CTR plus plus, I plus plus, I2 plus plus, 6 list 2 sama dengan 6 list 2 tambah 1, 6 list 2 tambah 1 sama dengan swap. Dan
I3 plus jumlahkan seluruh operasi penjumlahan. Ini semuanya N, berarti dapat T2 sama dengan Mn. Karena tidak ada operasi lagi, kita totalkan kebutuhan waktu algoritma, berarti T1 tambah T2, berarti tambah 7N tambah 6N. Jadi didapat total waktu untuk kebutuhan waktu algoritma adalah 4 tambah 13N. Sekian penjelasan jawaban ujian tengah semester mata kuliah kompleksitas dan strategi algoritmik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.